Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurhuda. Saya dari PJJ Palembang, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas 3 Nahwu dan Shorof yang disuruh membaca dan menerjemahkan teks pada tugas 2 kemarin dan menganalisis poin-poin penting ada dalam tugas 2 kemarin. Langsung saja saya bacakan teks pada tugas 2 kemarin yang sudah saya beri harokat. Ini teksnya yang sudah saya beri harokat. Langsung saja saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Abu Khalidin mualliman fi afdalu madrasati fil madinati fi sabahi yaumil ahad. Zahaba Abu Khalidin wa ahu Salimun illal madrasati. Ra'au tulabu thalathata kutubin wa khamsata aqlamin 'alal maktabi. Dakhalal atfalu faslah liyata'allamu nahwa wal qira'at. La yal'abu tulabu fil fasli bal yaktubuna durusa bijiddi. Walam yahib ahadu fakullu tulabi hadiruna kana Abu Zaidin sa'idan lianna waladahu najaha fil imtihan. Inna Zaidan aktharu tulabi ijtihada wa asra'uhum fahman suma qara'ud darsah wa katabu tamarina hatta sa'ati zuhri. Ba'da dzalika kharaja tulabu minal fasli wa zahabu ilal baiti. Itu teks yang sudah saya beri harokat kemarin, dan saya akan membacakan terjemahnya juga yang sudah saya tulis pada buku dalam tugas 2 kemarin. Terjemahnya, Abu Khalid adalah seorang guru di sekolah terbaik di kota. Pada pagi hari Ahad, Abu Khalid dan saudaranya Salim pergi ke sekolah. Para siswa melihat 3 buku dan 5 pena di atas meja. Anak-anak masuk ke kelas untuk belajar nahwu dan membaca. Para siswa tidak bermain di kelas, melainkan menulis pelajaran dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang absen, semua siswa hadir. Abu Zaid gembira karena anaknya lulus ujian. Sesungguhnya Zaid adalah siswa yang paling rajin dan paling cepat memahami pelajaran. Kemudian mereka membaca pelajaran dan menulis latihan hingga waktu zuhur. Setelah itu, para siswa keluar dari kelas dan pulang ke rumah. Itulah terjemah dari harokat dari teks yang sudah saya beri harokat pada tugas 2 kemarin. Dan di sini saya akan menganalisis teks pada tugas 2 kemarin. Ini jawaban teks analisis saya pada tugas 2 kemarin. Langsung saya bacakan juga. Contoh dari unsur-unsur berikut dalam teks di atas. Unsur-unsur nahwu. Ada 10 unsur nahwu. Yang ke-1, jumlah isimnya. Yang kalimatnya kana Abu Khalidin mualliman, yang artinya Abu Khalid adalah seorang guru. Dan yang kedua, jumlah fi'liyah, yang kalimatnya zahaba Abu Khalidi, yang artinya Abu Khalid pergi. Dan yang ketiga, kata jama', yang kalimatnya at-talabu, yang artinya para siswa. Dan yang keempat, ada huruf nasab, yang kalimatnya liyata'allam, yang artinya agar mereka membaca huruf. Agar liyata'allama, yang artinya agar mereka belajar, bukan membaca, ya maaf. Dan yang kelima, ada huruf jazm yang bunyinya walam yahib ahad, yang artinya dan tidak ada yang absen. Dan pada nomor 6 ada huruf a'ob yang bunyinya wa'ahu Salimun, yang artinya dan saudaranya Salim.
Yang ketujuh ada zorof atau waktu dan tempat yang bunyinya fi sobahi yaumil ahad, yang artinya pada pagi hari Ahad. Ada yang ke-8 kata dari Asma al-Hamsah yang kalimatnya Abu Khalidin, yang artinya ayah Khalid. Dan yang ke-9 ada adat dan maudud yang kalimatnya salasata kutubin, yang artinya 3 buku. Dan ada yang ke-10 isim tahdil yang bunyinya afdoli madrasati, yang artinya sekolah yang terbaik. Itulah analisis teks yang saya temukan dalam teks yang sudah saya beri harokat pada tugas 2. Dan ada 5 soal yang disuruh membuat kalimat isimiyah, fi'liyah, dan asma, adat, dan zorof, yang disuruh memberikan contoh 5 kalimat. Dan ini 5 kalimat yang saya buat pada tugas 5 kemarin. Langsung saja saya bacakan juga. Ada jumlah isimnya dengan isim tafdil yang contohnya Aliyu azka min Khalidin, yang artinya Ali lebih cerdas daripada Khalid. Dan ada yang kedua, jumlah fi'liyah dengan huruf jazm yang bunyinya lam yazhab thalibu ilal madrasati, yang artinya siswa itu tidak pergi ke sekolah. Dan ada kalimat yang ketiga, kalimat hamzah dan huruf jar yang bunyinya kalam tu abaka fil masjidi, yang artinya aku bicara dengan ayahmu di masjid. Ada kalimat keempat yaitu adat dan maudud yang kalimatnya indi khamsu kutubin, yang artinya aku memiliki 5 buku. Dan ada yang kelima kalimat dengan zorof zaman yang contoh kalimatnya Sa'azhabu ila suki khodah, yang artinya aku akan pergi ke pasar besok. Inilah tugas 2 saya kemarin yang saya analisis dan saya beri teks. Dan pada tugas 3 ini kan kita disuruh membaca dan menerjemahkan sama menganalisis poin-poin penting yang ada pada tugas 2 kemarin. Dan inilah yang saya baca, saya terjemahkan, dan saya analisis pada tugas 2 kemarin. Mungkin masih banyak kesalahan, saya mohon maaf. Itulah yang bisa saya sampaikan dan saya baca dalam tugas 3 ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.